Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu, terutama ibu-ibu Dasawisma RW 10 Rawamangun. Kita lanjutkan ya. Kemarin di video sebelumnya aku udah menjelaskan cara bagaimana menginstall aplikasi Cari Jakarta yang terbaru versi 1.3.0. Sekarang kita sama-sama belajar cara mengisi atau memunculkan data-data rumah tangga dan data keluarga. Oke, kita mulai. Oke, kita login, masuk ke aplikasi. Tampilannya seperti ini. Pertama, kita cek dulu profil kita. Kita klik garis 3 di kanan atas ini. Kemudian setelah ini kita klik profil. Kita klik profil, kita cocokkan nama kita, RT RW tugas kita, dan keterangan-keterangan lain. Udah benar. Setelah itu kita klik lagi tentang aplikasi. Aplikasi yang terbaru yang aku dapat itu versi 1.3.0. Mungkin nanti akan ada update-update lanjutannya lagi ya. Kemudian kita mau masuk melihat data rumah tangga dan data keluarga, kita klik tanda rumah dalam lingkaran hijau di bawah ini, di tengah bawah ini. Ini masih kosong ya. Kita harus memunculkan data kepala rumah tangga binaan kita. Nah, sebelum kita memunculkan semua data, yang harus kita persiapkan adalah 1. Data kelompok pemetaan bangunan. Kita harus siapkan data kelompok berdasarkan mapping bangunan yang kita lakukan kemarin. Kedua, kita harus tahu kita pegang berapa kelompok. Masing-masing kader bisa pegang 1, 2, atau 3, maksimalnya 3. Kita harus tahu siapa-siapa aja warga yang ada di masing-masing kelompok. Jadi Bapak A masuk kelompok 1, Bapak B masuk kelompok 2, kita harus tahu. Kemudian yang keempat, kita harus siapkan nik warga-warga yang ada di binaan kita. Oke, kita mulai. Caranya, kita klik tanda search atau cari yang dalam lingkaran biru di kanan bawah ini. Nah, akan muncul tambah KRT, search nik. Kita klik search nik, kemudian kita input nomor induk kependudukan salah satu kepala rumah tangga atau anggota keluarga dalam rumah tangga yang mau kita input. Nah, setelah kita input nik-nya, langsung keluar kepala rumah tangga yang ada dalam binaan kita. Ibu-ibu, ini sampai saat aku bikin video ini, berhubung tahap pendataan belum dimulai, maka kalau kita memunculkan beberapa kepala rumah tangga atau semuanya kita munculkan, itu kalau kita log out dari aplikasi atau kita login dari device lain ke aplikasi tersebut, itu datanya bisa hilang semuanya gitu. Jadi sebelum tahap pendataan dimulai, cukup kita coba 1, 2, 3 kepala rumah tangga. Kemudian nanti setelah tahap pendataan sudah dimulai, baru kita input semuanya gitu ya. Setelah muncul kepala rumah tangga yang kita input tadi, kita cek, kita klik, akan keluar seperti ini. Ada data KRT atau kepala rumah tangga dan data keluarga. Kita coba cek data KRT-nya ya. Klik data KRT. Pertama, kita tentukan nama kelompok. Kita klik di nama kelompok, akan muncul pilihan seperti ini. Kalau kita punya kelompoknya ada 1, akan muncul 1. Kalau kita punya 2, punya 3, akan muncul 2 atau 3 sesuai pembagian kelompok kita. Selanjutnya kita pilih nama bangunan. Nama atau identitas bangunan kita pilih di sini. Oke.
Kemudian kita cek sampai ke bawah, namanya, RT RW, alamat domisili, termasuk juga harus dilengkapi luas lahan dan luas bangunan. Kemudian jumlah kakak dalam rumah tangga, jumlah orang yang menempati, kita lengkapi. Kemudian klik simpan dan lanjut. Oke. Kemudian pengisian ini ada kriteria rumah sehat, ada yang lain-lain. Itu hampir sama seperti pengisian aplikasi Carik tahun 2019 yang lalu. Hanya di sini ada beberapa pertanyaan tambahan, misalnya seperti di sini. Apakah terdapat tempat cuci tangan disertai sabun di luar rumah? Pada aplikasi Carik 2019, pertanyaan ini belum ada. Jadi ini pertanyaan baru, kita bisa jawab, ya terdapat tempat cuci tangan. Kemudian ini, apakah rumah Anda saat ini memiliki fasilitas composting sampah? Tidak. Kita coba simpan dan lanjut. Nah, dari kemarin aku coba, mungkin karena memang tahap pendataan belum dimulai, ini masih belum bisa menyimpan datanya. Jadi yang penting kita udah tahu aja ya caranya seperti itu. Nanti pada saat tahap pendataan dimulai pasti ini bisa disimpan. Kemudian kita cek kolom pertanyaan selanjutnya tentang pemanfaatan lahan. Nah, jadi di kelompok pertanyaan pemanfaatan lahan dan juga selanjutnya kelompok pertanyaan pemadam kebakaran ada pertanyaan-pertanyaan baru yang tidak ada di aplikasi 2019. Kita coba isi aja, tapi ya sekarang ini belum bisa simpan dan lanjut. Jadi kita coba cuman baca-baca aja ya. Ini kemarin aku udah munculkan semuanya, tapi terus lupa ke logout jadinya hilang. Aku cuma mau ingatkan yang ada di sini adalah daftar kepala rumah tangga, bukan daftar bangunan. Jadi jumlahnya bisa lebih dari 20 karena dalam satu bangunan bisa ada lebih dari satu rumah tangga. Setelah tadi kita cek data kepala rumah tangga, sekarang kita coba cek data keluarganya ya. Kita klik data keluarga. Nah, kemudian kita klik di tulisan namanya ini. Ya. Kita cek sampai bawah, sebetulnya sama aja ini sama aplikasi 2019 ya. Cara mengisi kolom-kolom pertanyaannya tentang kontrasepsi, tentang pembangunan, kemudian tentang aset dan tentang ketahanan itu hampir sama dengan aplikasi 2019, hanya seperti tadi di data rumah tangga ada beberapa pertanyaan baru. Oke, misalnya dalam rumah tangga Nyonya Suwarti ini keluarganya sebetulnya ada 2, tapi kalau baru muncul 1, caranya adalah kita balik lagi ke tempat kita cari nick untuk tambah KRT, kita search lagi, search nick, input nick kepala keluarga yang belum muncul tadi, baru akan bertambah daftar keluarganya. Data keluarganya sudah oke, kita cek daftar individu ya. Kita klik tanda orang warna hijau di sebelah kanan ini. Oke. Kita cek dalam keluarga ini anggota keluarganya sudah betul atau belum. Kalau sudah betul, oke. Kalau kita klik
akan ada seperti di 2019, ada info dasar, ada pertanyaan tentang kesehatan, ada tentang kegiatan, dan ada tentang jaminan. Jadi nanti kita tinggal lengkapi pertanyaan-pertanyaannya. Kalau nanti tahap pendataan sudah dimulai, kita akan bisa simpan dan selesai. Begitu aja ya ibu-ibu sharingnya. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan. Nanti kalau ada update atau koreksi dari video ini, aku akan tulis di kolom deskripsi. Semoga sharing ini bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.